Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau akrab disapa Abu Nawas adalah pujangga sekaligus penyair terbesar sastra Arab klasik. Tokoh Sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad 806–814 Masehi ini dikenal dengan tingkahnya yang sangat lucu. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta, namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter, maka dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah.
Suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Tanpa pikir panjang dan ragu-ragu Abu Nawas menjawab, di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Kemudian Abu Nawas menjelaskan lebih rinci. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Setiap bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa, tak terkecuali Abu Nawas. Abu Nawas merupakan salah satu orang yang rajin berpuasa meskipun banyak teman-temannya yang tidak berpuasa di bulan tersebut. Bagi temannya yang tidak berpuasa, mereka mencoba mengakali sehingga Abu Nawas tidak bisa berbuka puasa karenanya. Lewat kecerdikannya, akhirnya Abu Nawas berhasil makan. Awal cerita kisahnya. Pada siang di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk ngerjai Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam, tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit, mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi, dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang berpuasa, meski mereka tidak puasa karena temannya tidak makan di warung tersebut, namun dibawa pulang. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, sudah waktunya berbuka. Minum saja dulu biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang,
"Silahkan salat dulu, nanti ketinggalan salat maghrib," kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan salat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah salat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. "Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu mengantuk," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel, seakan dikerjai oleh teman-temannya. Meski begitu Abu Nawas nurut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah maka dia berhak menyantap makanan. "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah dia bisa makan makanan ini," kata salah seorang temannya. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjai teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya, mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, "Aku semalam mimpi indah sekali, mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi dan punya uang banyak sekali." "Mimpimu indah, tapi egois sekali," kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya. "Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang, infrastrukturnya bagus sekali, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera hingga aku tidak bertemu orang yang berhak menerima zakat." "Wah, mimpimu hebat," kata temannya. "Sekarang coba ceritakan mimpimu wahai Abu Nawas." Abu Nawas bercerita, "Mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud As, Nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud As bertanya, 'Apakah engkau sudah berbuka wahai Abu Nawas?' Saya jawab belum," kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud As menyuruh aku berbuka puasa dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan." Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk ngerjai, malah dikerjai Abu Nawas. Suatu ketika, usai salat duhur, Abu Nawas berkeliling Baghdad sembari membawa sebuah lampu penerang. Ia kemudian berhenti di setiap sudut rumah dan kemudian memantau situasi sekitar. Tingkah Abu Nawas ini kemudian menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana tidak, Abu Nawas yang selama ini dikenal orang cerdas tiba-tiba berjalan di siang hari, ketika sinar matahari masih menyinari sambil membawa lampu. Kemudian salah seorang warga Baghdad mengatakan bahwa Abu Nawas mulai gila. Hal tersebut kemudian ditimpali orang Baghdad lainnya yang juga berkata, "Khalifah Harun al-Rashid pasti malu punya staf ahli gila." Mendapat berbagai perkataan dari orang, Abu Nawas tidak peduli. Bahkan kemudian esok harinya, dia kembali lagi keluar rumah dan melakukan hal yang sama. Tetapi saat keluar rumah, Abu Nawas berangkat lebih pagi lagi. Saat melakukan aksinya, ia tak bersuara dan terus melihat situasi sekitar kanan dan kiri sambil menggoyangkan tangannya yang membawa lampu minyak. Pada hari kedua, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas sebagai orang waras. Makanya, mereka kemudian bertanya kepada Abu Nawas tentang apa yang ia cari di siang hari dengan lampu yang ia bawa. Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Mendengar perkataan Abu Nawas, mereka kemudian berpikir Abu Nawas mulai gila. Kemudian hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama.
Ia tetap kelingak-kelinguk di kanan kiri rumah orang sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Dari situ, orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang-orang gila berkeliaran. Sebab, hal tersebut dirasa bahaya karena seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Karena itu, Abu Nawas ditangkap dan diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid kemudian bergembira. Kegilaan Abu Nawas kemudian mereka goreng untuk menyudutkan wibawa Harun al-Rashid. Benar saja, Khalifah Harun malu akan tingkah laku Abu Nawas. Dia kemudian bertanya dengan nada yang keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang?" Abu Nawas menjawab, "Hamba mencari neraka, paduka yang mulia." Kemudian Harun berkata, "Kamu gila, Abu Nawas, sohib kamu gila." Abu Nawas menimpali, "Tidak paduka, merekalah yang gila." Kemudian Harun kembali bertanya, "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana, dikumpulkan di depan istana. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Khalifah Harun dan Abu Nawas mendatang mereka. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" Mereka menjawab, "Benar." Abu Nawas kembali bertanya, "Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat?" Orang-orang kembali menimpali, "Betul, dasar sesat." Abu Nawas lagi-lagi bertanya, "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" Orang-orang tersebut kemudian kembali, "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu." Abu Nawas berkata, "Baik, saya munafik, sesat dan masuk neraka. Di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" Orang-orang yang dikumpulkan tadi merasa tidak senang terhadap Abu Nawas. Mereka merasa diledek oleh mimik Abu Nawas. Mereka kemudian menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" Abu Nawas kemudian berkata kepada Harun al-Rashid, "Paduka mohon maaf, tolong sampaikan kepada mereka bahwa neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Mengapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Mendengar perkataan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rashid kemudian tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetap lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan cari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis solihah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara, membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah." Pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut, dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti, dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun mulai introspeksi diri.
Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak dikasih nama si gadis cantik. Apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan, Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Tidak kehabisan akal, ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai, ya Allah. Sekali lagi bukan untukku, ya Tuhan. Maka, berikanlah ia menantu." Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Menjadi orang pintar dan cerdik, mesti siap diadu dengan yang selevel. Begitu juga Abu Nawas. Tersebutlah 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai, pergi berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan mereka. Pada suatu hari, ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik, Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu diadakan di lapangan bola sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juri mempersilakan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Ah, itu sih gampang. Kalau begitu di mana?" Desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembali merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti bisa dijawab Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu si bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" Sanggah bijak orang kedua itu kekeh. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah.
Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pernyataan yang tidak kreatif dan nyaris mirip orang pertama dan kedua ini, tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Oh, itu mudah saja. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya, jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja, dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawas pemenangnya. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara, seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela, karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang, seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali, hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. Ampun, ampun, kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas, karena misinya berhasil. Sehingga, orang yang dipukulinya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. Ayo, cepat bangun. Lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, keliru bagaimana? Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang, dan melihat ceritanya itu ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil, karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rashid sangat murka setelah para pengawalnya tertangkap basah sedang berpesta. Mereka telah melakukan pelanggaran berat. Wahai para pengawal semua,
Sudah sering aku peringatkan agar engkau tidak melakukan pesta minuman keras. Bentak Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka hanya bisa tertunduk lesu. Tidak ada yang berani menatap mata Baginda karena semuanya merasa bersalah. Kalian mendapatkan arak-arak itu dari mana? Tanya Baginda. Para pengawal semakin dibuat sangat ketakutan. Mereka kembali diam 1000 bahasa. Tak main-main, kali ini kemarahan Baginda memang sedang dalam puncak-puncaknya. Baginda mengancam akan memberi hukuman yang sangat berat, jika tidak ada yang mau menjawab dari mana asalnya arak itu. Karena tak ingin dihukum, akhirnya salah satu dari mereka menjawab. Orang itu telah menyebut nama Abu Nawas sebagai penyuplai arak-arak tersebut. Mereka berpikir jika dengan melibatkan nama Abu Nawas, akan dapat meloloskan mereka dari jeratan hukum. Ampun Baginda, yang membawa arak-arak itu kepada kami adalah Abu Nawas. Ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan, kata salah seorang pengawal. Baginda sangat terkejut, namun Baginda tidak langsung percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu. Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya agar bisa lolos dari hukuman. Karena sebagai seorang pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan, Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para pengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Di pagi harinya, beberapa pengawal kerajaan pergi ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, mereka segera memberitahu maksud kedatangannya. Para pengawal itu bercerita sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. Wahai Abu Nawas, bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini adalah perbuatanku, kata pemimpin pengawal itu. Tunggu dulu, aku pasti akan dihukum oleh raja jika mengutarakan apa yang kalian inginkan, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu hadiah emas yang banyak. Tutur pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. Lantas, apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah emas? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, otomatis kami semua juga akan segera lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja. Jelas pengawal itu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang di tangan kananmu itu? Tanya Baginda Raja. Oh, ini susu Baginda. Rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas dengan gugup. Jangan main-main kamu, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu berwarna putih bersih? Kata Baginda heran sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul sekali Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan berubah menjadi merah merona, jawab Abu Nawas, mencoba mengambil hati Baginda dengan menyebutnya seorang yang gagah rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas, membuat Baginda tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid tahu botol itu adalah arak. Baginda sadar jika Abu Nawas tidak bersalah, namun karena penyampaian Abu Nawas yang cerdik dan memuaskan hati, Baginda tidak jadi memberikan hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawalnya. Baiklah, kali ini, kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian mengulanginya, maka bersiaplah untuk mendapat hukuman berlipat ganda. Titah sang raja. Karena telah berhasil melaksanakan tugasnya, Abu Nawas mendapatkan hadiah sejumlah emas dari para pengawal sesuai dengan kesepakatan. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi. Dan dia juga dianggap sebagai seorang sufi. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas yang menyanggupi memindahkan istana raja ke atas gunung.
Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindah ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang pada hari itu dengan kepala yang pening. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Dan keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati pun Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata raja. "Satu lagi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas akan sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang berharap-harap cemas. Tetapi sebahagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana yang diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidaklah sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda yang masih diliputi penasaran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau heran, melongo. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Memang Abu Nawas luar biasa. Baginda Raja Harun Al-Rasyid tiba kalang kabut mencari keberadaan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sedang pergi mengembara. Namun setelah Baginda Raja mengerahkan beberapa pasukan, Abu Nawas tidak juga ditemukan. Karena di saat pasukan berangkat mencari, Abu Nawas malah sudah pulang di rumahnya. Mengetahui kabar dirinya dicari Baginda Raja, Abu Nawas segera menghadap ke istana.
Raja langsung saja menyampaikan keinginannya untuk membangun istana di langit. Kenapa Baginda menginginkan itu? Tanya Abu Nawas. Raja-raja di negeri tetangga sudah mampu membangun istana-istana megah Abu Nawas. Mungkinkah kita bisa membangun istana di langit? Ucap Baginda. Kemungkinan itu selalu ada, Baginda, kata Abu Nawas pede. Baiklah, kalau begitu saya minta bantuan kamu untuk membuatnya, tutur Baginda Raja. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di langit. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Abu Nawas berpikir keras. Sampailah ia ingat dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," ucapnya. "Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Baginda. Semoga kalian tetap sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan serta diberikan rizki yang banyak. Kali ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas yang diusir dari kota. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rashid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu.
Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin, kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pergi menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, dia mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang algojo. Abu menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas. Tapi, bayi ini adalah anakku, jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu, serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup, isaknya. Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya, dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu, dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan diberikan rezeki yang melimpah. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid,
Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Apa itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rashid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rashid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rashid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan. Sultan Harun al-Rashid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rashid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rashid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rashid. Si badui menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai badui, cukup semua ini aku tak tahan. Kurang ajar kau, budakku harus patuh kepadaku, kata badui itu sambil memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hai badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sambil menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Kali ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas yang berhasil menangkap angin. Suatu hari Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman.
Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit, kata tabib istana. Aku terkena serangan angin, kata raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun al-Rashid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa disandera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara, tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mana angin itu, Abu Nawas? Tanya Baginda. Ada di dalam, yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa, kata sang raja. Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, bau apa ini, Abu Nawas? Ampun Baginda, tadi hamba buang angin lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi, raja tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Suatu hari, Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari Sultan Harun al-Rashid. Kepada para tetangganya, cincin itu selalu dipamerkan, bahkan kemanapun ia pergi selalu dipakainya pada jari manis kanannya. Dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Ketika Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang saudagar permata, cincin itu memukau perhatian si saudagar. Belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya. Harganya kira-kira 10.000 dinar, taksirnya dalam hati. Hai Abu Nawas, singgahlah barang sebentar kemari, panggilnya dari depan pintu rumah. Ketika Abu Nawas mendekat, saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri. Dari mana engkau membeli cincin yang begitu bagus? Tanya saudagar itu seraya mengamat-amati cincin permata di jari manis kanan Abu Nawas. Hadiah dari Baginda Sultan Harun al-Rashid, jawab Abu Nawas bangga. Jawaban itu menguatkan dugaannya, bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu.
Aku bersedia membelinya dengan harga mahal, bujuk saudagar itu. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja, maka uangmu dapat kau belikan apa saja, ujar saudagar itu menakut-nakuti. Aku bersedia membayarmu 3.000 dinar, sambungnya. Abu Nawas orang yang pandai, tak gampang terbujuk, apalagi tertipu. Ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira 10.000 dinar. Tawaran itu didiamkannya saja. Dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkemilaulah berlian itu. Abu Nawas, dengarlah, modalku seluruhnya berjumlah 4.000 dinar. Baiklah, seluruh uangku yang 4.000 dinar aku bayarkan kepadamu. Boleh kan? Tawar saudagar itu. Mana boleh permata yang begini indah hanya kehargai 4.000 dinar. Sahut Abu Nawas hendak melangkah pergi. Tunggu dulu, Abu Nawas, cegah saudagar itu. Jika aku punya uang lebih dari itu, akan kuberikan kepadamu semuanya. Barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5.000 dinar. Karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain. Abu Nawas hanya senyum-senyum saja, lalu pergi. Cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya. Ketika tidur malam harinya pun cincin itu tetap tersunting di jari. Malam itu Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu Abu Nawas tergiur. Tanpa pikir panjang diterimanya uang sebanyak itu, lalu diberikannya cincinnya. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar, lalu menari-nari, bahkan berjingkrak-jingkrak. Tangannya bertepuk-tepuk, kakinya menghentak-hentak, kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan, pinggulnya meliuk-liuk sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Tiba-tiba, gedebuk, Abu Nawas terjatuh. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai. Ia terjaga, jidatnya terasa nyeri karena terbentur lantai. Ia tersadar dari mimpinya. Yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya. Oh, masih ada, pikirnya. Ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya, padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, katanya dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikirnya. Bukankah aku sudah membayarnya? Bahkan Abu Nawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dengan napas terengah-engah ia tiba di rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ujarnya, mana cincin berlian yang sudah kubeli? Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa, Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar, bukan? Kata saudagar itu sambil telunjuknya pada dada Abu Nawas. Iya, betul, ujar Abu Nawas. Tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun al-Rashid, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda. Baiklah, aku tambah 1.000 dinar nanti, setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu, sahut saudagar itu. Aku berganti pakaian dulu, lantas kita berangkat bersama-sama ke istana, kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus Abu Nawas menemui lagi saudagar itu. Kita berangkat sekarang, ajaknya. Hai, mengapa jari manis kananmu kau balut dengan sapu tangan putih? Tanya saudagar seraya menunjuk jari manis kanan Abu Nawas.
Jari itu tertebak kain tebal. Engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya, kata Abu Nawas. Betul, betul, kata saudagar itu membenarkannya. Keduanya bergegas berangkat ke istana. Sementara itu, Sultan Harun al-Rashid ketika itu baru saja memasuki balairung ketika kedua orang itu tiba di istana. Baginda menunda acara perbincangan dengan para pejabat tinggi, lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap. Baginda, kami bersama saudagar permata ini menghadap Baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan. Cincin permata hadiah dari Baginda beberapa hari yang lalu kepada saya, akan saya jual kepada saudagar permata ini, kata Abu Nawas. Mengapa hendak kau jual? Tanya Sultan dengan nada marah. Itu hak saya, Baginda, jawab Abu Nawas. Bukankah cincin ini yang telah Baginda berikan sebagai hadiah kepada saya? Sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas. Lebih-lebih saudagar itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika. Betapa tidak, cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas terbuat dari tembaga, sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali, karena hanya pecahan gelas belaka. Bukan itu yang hendak saya beli, seru saudagar itu, tapi cincin permata berlian pemberian Baginda. Inilah cincin hadiah dari Baginda itu, kata Abu Nawas. Kalau tidak percaya, mohonlah kesaksian Baginda. Dalam hati Sultan tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikirnya. Betulkah cincin tembaga bermata pecahan kaca itu hadiah dari Baginda kepada Abu Nawas? Sembah saudagar itu. Betul, jawab Sultan. Memang itulah cincin pemberianku. Saudagar itu gemetar. Nah, bayarlah sekarang 1000 dinar seperti kesanggupanmu tadi, kata Abu Nawas. Tapi, engkau harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas. Tugas Baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sesuatu diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu melangkah pergi. Hai, tunggu dulu, seru Abu Nawas, ini cincin permata yang sudah kau beli. Saudagar itu tak mau menoleh.